Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Pastor Stefanus Chandra, dalam Insani, Inspirasi Sabda Allah hari ini, channel renungan yang sama kita cintai ini. Adapun tema renungan kita pada hari ini, Senin 28 Juni 2021, adalah mengikuti Yesus. Mari kita awali permenungan kita ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Yesus yang baik, selamat pagi. Terima kasih untuk hari baru ini. Terima kasih untuk undangan suci-Mu serta tuntunan-Mu guna mendengarkan Dikau. Kemuliaan bagi-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, perikop bacaan Injil yang akan kita renungkan bersama pada hari ini diambil dari perikop Injil Matius pasal 8 ayat 18 sampai 22. Mari kita bacakan bersama-sama. Hal mengikuti Yesus. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, "Tuhan, izinkan aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku, dan biarlah orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, penginjil Matius selalu menempatkan tulisannya dalam pengelompokan yang jelas dan teratur. Jika kita membaca Injil Matius, maka akan kita dapati bahwa penginjil Matius menempatkan persiapan karya Yesus dalam pasal 1-4. Kumpulan pengajaran Yesus ditempatkannya dalam pasal 5-7. Sementara kumpulan mujizatnya terdapat dalam pasal 8-9. Tatkala mencoba memahami konteks perikopa Injil Matius dan perikopa khususnya Matius 18-22 dalam konteks pembagian yang Matius maksudkan, saya bertanya-tanya, apakah ada mujizat yang terjadi dalam perikopa ini? Jawabannya ya, ada. Mujizat tersebut adalah adanya seorang ahli Taurat yang ingin mengikuti Yesus. Pada ayat 19 dinyatakan ahli Taurat itu berkata, "Guru, aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi." Matius memandang hal ini sebagai mujizat. Mengapa? Karena sang ahli Taurat menyapa Yesus dengan sapaan guru atau rabi. Ini sapaan tertinggi. Dan dia juga mau mengikuti Yesus. Jika ia menyapa Yesus sebagai rabi, maka Yesus patut untuk diikuti. Hal ini tentu saja sebuah mujizat, karena Yesus selalu menentang ahli-ahli Taurat, khususnya sikap legalisme mereka, yakni sikap yang penting pelaksanaan hukum Taurat. Sikap sang ahli Taurat adalah sikap pertobatan. Ia melepaskan pemahaman kelompoknya, juga pemahaman dirinya, dan berani merangkul perspektif Yesus dalam hidupnya. Maka terjadi perubahan arah hidup dari sang ahli Taurat. Permintaan sang ahli Taurat dijawab Yesus dengan tangkas. Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Yesus ingin memberitahu sang ahli Taurat bahwa tujuan pelayanannya bukan untuk mendapatkan sesuatu seperti harta, popularitas,
atau nama dan kedudukan sosial, tetapi demi menghadirkan Allah dan keselamatannya kepada umatnya. Yesus adalah bukti bahwa Allah peduli kepada keselamatan umatnya. Sang ahli Taurat ditantang saat itu untuk melaksanakan pelayanan total, bukan demi imbalan, upah, dan pahala. Tantangan ini juga menjadi tantangan kita. Maukah kita melayani dengan sungguh-sungguh tanpa mengharapkan pahala dan upah? Dalam ayat-ayat berikutnya, Bapak Ibu Saudara-saudariku, tatkala seorang murid diminta oleh Yesus untuk mengikutinya, jawaban sang murid sangat mengherankan. Tuhan, izinkan aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Yesus menjawab, ikutilah aku dan biarlah orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Sang murid jelas hendak menunda kesediaannya untuk mengikuti Yesus saat itu. Yesus menghendaki agar semua muridnya segera menjawab undangannya. Jangan menunda, jangan membuang-buang waktu, jangan berlambat-lambat. Yesus sebenarnya ingin menyatakan kepada murid tersebut, ikutlah sekarang, kalau tidak maka engkau tidak akan pernah mengikuti aku. Kita diundang oleh Yesus untuk segera mungkin menjawab undangannya untuk melaksanakan kehendak Allah dan tidak menunda-nunda. Mengapa? Karena setiap saat kita harus mengambil keputusan untuk menentukan pilihan bagi hidup kita. Ingin melayani Allah, sekaranglah waktunya. Jangan berlambat, jangan menunda-nunda. Tuhan Yesus memberkati. Ya Yesus yang baik, terima kasih untuk penyadaran pagi ini. Bawalah kami untuk selalu siap sedia menjawab dikau dan undanganmu dalam hidup kami. Kemuliaan bagimu bersama Bapa dan Roh Kudus, Allah memerintah kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu. Berkat Allah turun melimpah atas saudara-saudariku, keluarga saudara-saudariku, pekerjaan dan usaha saudara-saudariku, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan sabda Allah. Saya Pastor Marcel Lorotandung mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Stefanus Chandra. Semoga Pastor bersama dengan segenap umat di paroki senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.